Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divani. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial instalasi Node-RED dan juga Mosquito MQTT Broker di operasi sistem Linux Ubuntu. Jadi untuk di sini saya akan menggunakan Windows. Nah, karena menggunakan Windows, maka saya perlu software lain untuk menginstal Ubuntu Linux. Nah, di sini saya menggunakan WSL. Bisa juga menggunakan VirtualBox. Tapi karena di laptop saya ini ada sedikit trouble dengan VirtualBox, makanya di sini saya menggunakan WSL. Nah, yang pertama, pastikan dulu kalian sudah menginstal WSL. Nah, untuk melihat gimana cara install WSL, itu kita bisa lihat di websitenya Microsoft. Nah, selanjutnya, setelah berhasil untuk mengunduh WSL dan juga Ubuntu-nya, maka langkah selanjutnya kita akan menginstal npm Node.js dan juga npm. Yang mana ketiganya ini merupakan Node Manager, Node Version Manager dan juga Node Package Manager yang bakal mengatur si Node yang kita gunakan di komputer kita ini. Jadi untuk menginstal npm, langkah yang pertama adalah kita bakal menginstal si URL dulu. Nah, untuk komennya atau perintahnya yang kita jalankan itu adalah sudo apt get install curl. Lalu setelahnya kita bisa install npm dengan perintah atau komen curl min https bla 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 ini. Nah, selanjutnya untuk memverifikasi instalasi dari npm-nya kita bisa menggunakan command npm. Nah, di sini keluar npm karena saya sebelumnya juga udah menginstal. Lalu juga bisa pakai npm ls. Jadi dia bakal nampilin hasil versi berapa dari npm yang kita gunakan. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat apakah si Node.js-nya udah keinstall atau belum, itu pakai perintah node min version. Nah, bisa dilihat kalau versi yang Node.js yang kita gunakan itu versi 20.17.0. Selanjutnya, kita bakal langsung nih install Node-RED-nya. Nah, untuk dokumentasi yang lebih jelas itu bisa lihat di website resminya Node-RED. Nah, di sini untuk install kita bisa pakai npm install min-g, min unsafe, min-perm, Node-RED. Nah, sebelumnya saya udah menginstal, jadi langsung saja kita bakal lihat apakah instalasinya sudah berhasil atau belum pakai command Node-RED. Nah, selanjutnya kita bakal buka localhost kita melalui domain ini. Nah, kalau udah berhasil kebuka, itu artinya ya udah berhasil Node-RED-nya terinstall di localhost kita. Oke, wait. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bakal install packet manager yang akan kita gunakan di Node-RED. Tapi sebelum itu kita bakal install dulu Mosquito MQTT Broker-nya dulu. Oke, kita Ctrl C dulu untuk keluar. Nah, untuk install Mosquito MQTT Broker ini, pertama kita menggunakan perintah sudo apt add repository bla 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 ini. Terus sudo apt get update. Setelah itu kita akan install juga Mosquito Clients. Nah, untuk caranya itu pakai sudo apt get install Mosquito Clients. Nah, sebelumnya saya udah melakukan penginstalan.
Sebelum itu kita coba update dulu. Update. Masukin password. Oke, sudah. Setelah update, kita coba install MQTT client-nya. Itu pakai sudo apt-get install mosquito client. Oke, yes. Oke, sebelum tes inisialisasi instalasinya, kita restart dulu karena sebelumnya kan saya sudah nyoba-nyoba Mosquito ini. Untuk merestart itu komennya oh iya, karena sebelumnya saya udah nyoba-nyoba Mosquito-nya, jadi sebelum tes inisialisasi instalasinya lagi, saya akan merestart dulu si Mosquito-nya. Itu dengan perintah sudo systemctl restart Mosquito. Lalu kita enter. Setelah itu baru kita kopikan perintah Mosquito _sub min_t, kemudian pesannya adalah tes. Nah, lalu kita buka terminal baru untuk mengecek pengiriman pesannya apakah berhasil. Nah, di terminal kedua ini kita ketikkan perintah mosquito _pub min_m, pesannya message from mosquito _pub client min_t terus tes. Nah, kembali lagi pada terminal yang pertama, kalau misalkan pesan yang ini, pesan from ini bla 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 ini udah masuk ke terminal pertama, dapat dilihat ya, di sini udah masuk nih di terminal pertama, berarti artinya inisialisasi instalasi dari Mosquito yang telah kita lakukan itu sudah berhasil. Oke, bisa kita langsung close dengan ctrl-c. Terus selanjutnya kita tuh bakal nge-setting atau nge-setup username dan juga password. Kalau misalkan kita pingin bikin password untuk kayak authorized ya gitulah, kita bisa pakai perintah sudo mosquito _passwd min_c, terus ini adalah path penyimpanan file dari passwd atau untuk menyimpan passwordnya kita. Misalkan di sini username-nya minggu 12 tuh. Terus enter, habis itu masukin passwordnya misalkan lalu kita di enter passwordnya. Salah, kita ulang aja, salah sih, pakai nama lain misalkan passwordnya
Oke, sebelumnya maaf tadi ada sedikit masalah untuk waktu penyetingan password. Nah, langsung kita coba ulang nih. Kalau kita mau setup username dan password untuk mosquito kita. Kita bisa menggunakan perintah sudo mqtt_passwd -c, kemudian ini merupakan path file dari dimana kita menyimpan file passwd. Nah, misalkan di sini kita masukin username-nya Divanius, username saya Divanius. Nah, passwordnya kita masukin aja. Nah, udah berhasil. Selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasikan kode konfigurasi di file mosquito.conf. Kita buka pakai sudo nano, kemudian path file di mana kita menyimpan mosquito.conf. Nah, di sini saya udah menuliskan sebuah teksnya yang akan di sini ada listener 1883 yang ini merupakan port yang kita gunakan, lalu ada allow anonymous true, berarti artinya kita mengizinkan anonymous atau nggak perlu pakai password gitu untuk kayak tadi ngetes pesan, ngirim pesan gitu, itu nggak perlu pakai password gitu. Lalu kita Ctrl O dan Enter, lalu Ctrl X. Nah, setelah itu kita jalankan perintah sudo etc init.d terus /mosquito lalu start untuk memulai mosquito-nya. Nah, di sini muncul pesan starting mosquito. Ini berarti berhasil. Nah, untuk memastikan statusnya lagi, kita bisa pakai sudo systemctl status mosquito.service. Nah, kalau udah tampil aktif dan running, itu artinya udah berhasil, mosquito-nya udah berhasil running gitu. Nah, ini sebelumnya juga saya udah coba. Oke, langsung aja kita keluar ya. Untuk keluar tuh Ctrl C. Nah, selanjutnya akan menginstal package menginstal library di Node-RED. Jadi kita clear dulu, lalu kita aktifkan lagi Node-RED-nya dengan perintah Node-RED. Lalu kita buka localhost kita. Nah, oke, untuk library yang akan kita install itu ada Node-RED contribui stat chart, lalu ada Node-RED contrib chart.js dan MQTT. Nah, pertama kita buka dulu Node-RED-nya. Nah, pastikan terminalnya yang tadi, yang ini jangan di close dulu. Jadi pastikan tetap open gitu lah. Tetap dibuka. Nah, untuk menambahkan library yang tadi ini, kita bisa buka menu di sini, garis 3, lalu setting, dan kita pilih palette. Nah, kita pilih palette, lalu kita klik pilih yang install, dan kita cari modulsnya. Itu nama modulnya, copy aja, Node-RED. Oke, lalu kita install, langsung install, lalu kita tunggu saja. Nah, udah berhasil. Kita bisa lihat di sini. Atau kita udah install ini ya, start card. Terus yang kedua kita install Node-RED contribute
Chart.js. Yang ini ya. Install. Nah, udah berhasil. Lalu lagi kita install MQTT. Install MQTT. Yang ayo auto. Kita pakai versi yang terbaru aja. Yang ini aja ya. Oke. Nah, udah. Mungkin cukup sampai di sini saja tutorial instalasi Node-RED dan Mosquito di Ubuntu Linux, khususnya di WSL. Nah, terus tadi instalasi yang telah kita lakukan itu bakal tampil di terminal kita juga nih. Bakal tampil di terminal kita ya. Nih. Bisa kita lihat di sini ya. Tuh, install it. Oke. Lalu bisa kita close. Nah, mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.